desa itu dimintai antara 165 sampai dengan 225 juta untuk mendaftar ya. Kemudian besaran tarif tersebut sudah di-markup oleh YON dan Zion dari sebelumnya 125 juta sampai dengan 150 juta. Nah, dari awalnya saudara SDW itu dengan saudara YON dan Zion dan yang lainnya yang tim 8 itu 125 sampai 150. Tetapi kemudian oleh di lapangan oleh saudara YON dan Zion ini dinaikin ya, tentunya juga untuk keuntungan mereka ya. Dalam praktiknya proses pengumpulan uang tersebut diduga disertai ancaman. Jadi diancamlah apabila Caperdes calon perangkat desa tidak mengikuti ketentuan, tidak mau membayar seperti ya, tidak mau memberikan sejumlah uang, maka formasi perangkat desa tidak akan dibuka kembali pada tahun-tahun berikutnya. Jadi nanti nggak akan ada lagi gitu seperti itu. Nah, kemudian atas pengkondisian tersebut hingga 18 Januari 2026 Zion tercatat telah mengumpulkan dana kurang lebih sebesar 2,6 miliar yang berasal dari 8 kepala desa di wilayah Kecamatan Jaken. Ya, tadi kan berapa sih gitu nilainya? Paling juga kalau ini kecil, tetapi ternyata setelah dikumpul-kumpul karena memang banyak gitu ya, tadi sekitar 601 perangkat desa, maka untuk wilayah Kecamatan Jaken saja ini jumlahnya 2,6 miliar. Uang tersebut dikumpulkan oleh Zion dan saudara Zan selaku Kades Sukorukun yang juga bertugas sebagai pengepul dari para Caperdes untuk kemudian diserahkan kepada Yon yang selanjutnya diduga akan diteruskan kepada saudara SDW. Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim dari KPK mengamankan 8 orang yang dibawa dari Pati ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, yaitu saudara SDW, Bupati Pati periode 2025-2030, saudara YON, Kades Karangrowo, Kecamatan Jakenan, saudara Zion, Kades Arumanis, Kecamatan Jakenan, saudara JAN, Kades Sukorukun, Kecamatan Jakenan. Polusi bikin, bantu legakan dengan AS Camat Jaken, saudara PRI Camat Margorejo, saudara Sui, calon perangkat desa, dan saudara JKL, calon perangkat desa. Selain itu, tim KPK juga turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai senilai 2,6 miliar yang diamankan dari penguasaan JAN, Zion, Yon, dan SDW. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif pada tahap penyelidikan dan telah ditemukan unsur dugaan peristiwa pidananya, maka perkara tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah ini diputuskan naik ke tahap penyidikan. Kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 4 orang tersangka sebagai berikut. SDW, Bupati Pati periode 2025-2030. YON, Kades Karangrowo, Kecamatan Jakenan. Zion, Kades Arumanis, Kecamatan Jaken. Dan JAN, Kades Sukorukun, Kecamatan Jaken. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Januari hari ini ya sampai dengan 8 Februari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Atas perbuatannya terhadap para tersangka disangkakan telah melanggar pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto pasal 20 Undang huruf C KUHP. Ya Pak Dewo, Pak Dewo, Pak. Gimana Pak? Nah, sebenarnya ada permintaan maaf Pak. Apa yang mau disampaikan Pak? Izin Pak. Pak, sampaikan Pak. Pertanyaannya gimana? Ya, kira-kira soal permintaan untuk uang kepada perangkat desa itu gimana Pak? Ini ya, saya ngomong apa adanya. Soal dipercaya atau tidak maupun pelaksanaan rencana, pelaksanaan pengangkatan pengisian perangkat desa itu adalah bulan Juli 2026, masih 6 bulan ke depan. Mengapa bulan Juli? Karena APBD 2026 itu hanya mampu memberikan gaji siltap atau tunjangan perangkat desa selama 4 bulan, yaitu dimulai dari bulan September. Maka pengisiannya itu bulan Juli. Saya belum pernah membahas secara formal maupun secara informal kepada siapapun
kepada kepala desa. Seluruh kepala desa Kabupaten Pati, saya belum pernah membahasnya. Kepada camat, kepada OPD, belum pernah membahasnya sama sekali. Soal ada rumor bahwa ada kepala desa yang bertransaksional soal perangkat desa, itu saya juga pernah mengklarifikasi yang bersangkutan. Ada satu orang katanya demikian pengumpulan uang. Saya klarifikasi, dia tidak melakukan. Dan sebagai penegasan bahwa saat seleksi nantinya itu betul-betul fair dan objektif, tidak ada celah untuk bermain. Saya sudah memanggil Pak Tri Suharyomo, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang tupoksinya menangani itu di awal bulan Desember 2025, supaya draft peraturan Bupati nanti itu betul-betul dibuat tidak ada celah bagi siapapun untuk bermain. Salah satunya adalah seleksinya sistem CAT, dan juga mengundang ormas, LSM, dan semua pihak termasuk media untuk melakukan pengawasan seleksi. Itu betul-betul saya niatkan. Karena apa? Selama saya menjadi bupati itu, pada pengangkatan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati, baik eselon 3 maupun eselon 2 yang ratusan orang, termasuk pejabat di rumah sakit umum daerah dan BUMD, tidak ada satupun yang transaksional. Saya tidak menerima imbalan apapun. Konkretnya Pak Dewo, ada angka 125 ke 225 itu angka dari Anda perintah? Oh enggak, sama sekali Jadi gimana Pak? Jadi Bapak dikorbankan atau di Saya menganggap saya ini dikorbankan. Saya betul-betul tidak mengetahui sama sekali. Dan ini saya jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. 3 orang kepala desa yang tersangka ini pernah menghadap saya di kantor kabupaten, kalau nggak salah di sekitar awal Desember, minta petunjuk soal pengisian perangkat desa. Saya katakan bahwa pengisian perangkat desa adalah sepenuhnya Bapak juga ditetapkan sebagai tersangka DJK apa? Gimana Pak? Pak, alasan dibentuknya tim 8 itu apa Pak? Tim 8 tadi dari KPK. Iya, sambil jalan yuk. tim 8 sama sekali itu kan hanya orang yang menilai, Pak. Tidak ada. Berarti nggak ada itu isi tim ses ya Pak ya? Nggak ada, bukan isi tim ses ya Pak? Berapa ya Pak? Sambil jalan, jangan. terhadap tempat kejadian OTT di Kecamatan Jaken itu, hampir semua kepala desa di kecamatan tersebut memang tidak mendukung saya dalam Pilkada 2024. Nggak dukung Pak ya? Tidak mendukung. Jadi ya karena memang secara Awas ada mobil, ya. Tanggapan dingin Pak soal Anda ditetapkan sebagai tersangka DJK dong Pak. Iya Pak. Awas terakhir dong Pak. Saya tidak ditetapkan tersangka. Tidak ada pemberitahuan Pak. Kasih Pak Dewo. Buka. Makasih ya Bang. Makasih ya Bang. Saya pesan kepada warga Pati, tetap tenang. Awas, benar ya. Masih jalan ke belakang. Masih jalan, Abang. Yang belakang jalan aja nih nyusahin. Yang belakang jalan aja. Ngapain ngomong kagak? Jangan ke Pati.